Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa-siswi Emal Mansur kelas 12 IPA. Nah, di pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kimia kita ke bab selanjutnya mengenai elektrokimia ya. Oke, langsung saja ke materi. Nah, sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia itu apa sih? Ya, sel elektrokimia itu adalah suatu sel ya yang berasal dari reaksi kimia yang dapat menghasilkan energi listrik dan juga dapat bekerja sebaliknya pula. Jadi dari listrik ke kimia dan juga kimia ke listrik. Nah, maka dari itu sel elektrokimia itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan juga sel elektrolisis. Oke. Nah, tetapi pada pembelajaran masa pandemi seperti ini, nah kita akan bahas cuma untuk sel volta saja ya. Nah, tapi di sini saya sedikit menyinggung mengenai sel elektrolisis. Nah, di sini ada yang namanya perbedaan dan juga persamaan antara sel volta dan juga sel elektrolisis. Nah, sel volta dengan sel elektrolisis itu memiliki persamaan ya. Ada 3 persamaannya. Yang pertama adalah kedua-duanya sel ini itu menggunakan yang namanya elektrode. Ya, elektrode dulu pas di kelas 10 kalau nggak salah, kelas 10 semester 2 kita sudah percobaan menggunakan elektrode ya, hantaran listrik itu. Nah, di mana elektrode sendiri itu terdiri dari katode dan juga anode. Kemudian ada juga sama-sama menggunakan larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu apa sih? Ya, jadi larutan elektrolit itu merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik ya. Nah, kemudian persamaan yang kedua adalah dalam katode itu terjadi yang namanya reaksi reduksi. Nah, masih ingat kan reaksi reduksi itu apa? Nah, reaksi reduksi merupakan reaksi suatu zat ya atau suatu atom yang mengalami reduksi apa? Penurunan bilangan oksidasi. Nah, kemudian juga terjadi dalam anode itu terjadi yang namanya oksidasi. Nah, oksidasi apa? Kalau oksidasi itu kenaikan bilangan oksidasi. Nah, sedangkan perbedaan antara sel volta dan juga sel elektrolisis itu juga ada 3. Yang pertama untuk sel volta. Nah, sel volta itu dari energi kimia, nah, nanti akan menghasilkan yang namanya energi listrik. Nah, tetapi untuk sel elektrolisis berbeda. Nanti dari energi listrik dapat menghasilkan energi kimia atau terjadi reaksi kimia seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk sel volta itu reaksi redoksnya berlangsung secara spontan. Oke, maksud dari spontan di sini adalah kita tidak perlu menambahkan sesuatu apapun atau kita tambahkan energi atau perlakuan pada sel volta itu, tapi sel volta itu sudah bisa langsung bereaksi. Bedanya dengan sel elektrolisis, kita harus memberikan energi listrik dahulu supaya reaksi redoksnya bisa berlangsung. Kemudian untuk sel volta itu untuk kutub katodanya itu positif. Kemudian untuk anodanya adalah negatif. Kebalikannya, kalau sel elektrolisis katodanya itu kutubnya kutub negatif, kemudian anode itu adalah kutub positif. Oke. Kita langsung bahas untuk sel volta. Di sini sel volta atau sel Galvani, nama lainnya ya. Nah, jadi pada sel volta ini ya, energi kimia dari redoks itu secara spontan diubah menjadi energi listrik. Jadi reaksi redoks yang terjadi itu akan secara spontan diubah menjadi energi listrik. Nah, di sini prinsip kerjanya ada sangat panjang ya. Sini ada urut-urutannya. Yang pertama, nah, aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi
di anode ke reaksi reduksi di katode melalui rangkaian luar. Nah, rangkaian luar ini adalah kawat konduktor yang menghubungkan katode dengan anode. Jadi nanti terjadi aliran transfer elektron ya. Tadi aliran elektronnya itu dari apa? Dari anode ya ke katode. Di mana untuk anode sendiri ya itu terjadi yang namanya reaksi oksidasi, sedangkan di katode terjadi reaksi reduksi. Jadi aliran elektron, kalau ditanyakan soal aliran elektronnya itu dari anode ke katode. Nah, nanti tinggal dilihat zatnya apa gitu, seperti itu. Kemudian kalau bisa mengalir karena apa? Karena di sini dipasang sebuah kawat ya yang menghubungkan antara kedua elektroda ini, dari katode dan anode dihubungkan dengan kawat listrik ini. Nah, di sini dipasang saklar dan juga voltmeter ya. Ini untuk menunjukkan bahwa benar-benar terjadi arus listrik ya. Di sini menunjukkan voltmeternya adalah plus 1,10 volt. Nah, di sini pada sel volta itu terdapat rangkaian dalam ya. Di sini yang namanya adalah jembatan garam. Nah, terdapat yang namanya jembatan garam atau rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam yang memungkinkan kedua aliran ion dari setengah sel anode ke setengah sel katode sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup ya. Jadi ini akan ngalir gini aja sih, gini aja. Nah, ini rangkaian tertutup. Nah, kemudian sel volta itu sendiri terdiri dari elektrode Zn dan yang dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 dan elektrode Cu yang dicelupkan dalam larutan CuSO4. Nah, ini kan elektrode Zn ya, dicelupkan di larutan ZnSO4. Nah, ini larutannya ZnSO4 ini. Kemudian Cu, larutannya ini adalah CuSO4. Nah, kemudian kedua larutan itu dihubungkan dengan jembatan garam ya, tadi jembatan garam. Nah, jembatan garam ini seperti pipa atau kayak sedotan gitu ya, yang di dalamnya berisi garam ya. Larutan garam lebih tepatnya ya, dimana larutan garam itu bisa bermacam-macam. Bisa diisi NaCl, bisa diisi KCl, bisa diisi KNO3, bisa diisi NaNO3, bisa diisi Na2SO4. Nah, kemudian elektron dapat mengalir dari elektrode Zn ke Cu ya tadi ya. Jadi elektron itu dari anode ke katode. Nah, jadi untuk kerangkaiannya seperti ini ya. Nah, jadi intinya saya jelaskan lagi, ada dua elektrode ya, katode sama anode. Kemudian yang katode ini ya, batang ini itu merupakan Cu-nya tadi. Kemudian anoda ini adalah misalkan Zn atau sengnya. Cu tembaga sama sengnya ini ya. Nah, kemudian dilarutkan dalam larutan, kalau yang Cu larutannya adalah CuSO4, kemudian kalau tembaga kalau seng di sini adalah ZnSO4. Nah, ketika dicelupkan ya. Ketika dicelupkan di sini terjadi reaksi reduksi ya. Untuk katodenya itu reduksi. Nah, reduksi itu apa? Berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi ya. Oke, penurunan bilangan oksidasi. Kemudian untuk di Zn ya, di anode ini terjadi reaksi oksidasi ya, dimana kenaikan bilangan oksidasi ini. Oke. Nah, untuk Zn ini kenapa terjadi oksidasi? Karena dia juga melepas yang namanya elektron ya. Tadi kan elektronnya kan lepas toh. Elektronnya kan mengalir dari kabel ini. Oh, ternyata elektronnya dari Zn atau 2Zn itu akan diterima di Cu. Nah, diterima di sini. Nah, ini kan melepas. Dua elektronnya diterima Cu. Nah, karena Cu ya, itu awalnya itu plus 2 ya, maka menjadi Cu saja di sini. Terjadi reaksi reduksi. Kemudian nah, di sini
Zn kan melepas 2 elektron sehingga reaksinya seperti ini. Jadi reaksi di Zn seperti ini, reaksi di Cu seperti ini. Nah, untuk penulisannya seperti ini. Di anode atau kutub negatifnya Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron yang dilepaskan tadi. Kemudian di katode Cu2+ dia menangkap elektron, ya, menangkap 2 elektron menjadi Cu seperti ini. Kemudian di anode dia mempunyai potensial, ya, di sini. Itu adalah potensial elektrode. Nah, ingat, elektron dapat mengalir atau arus itu ada karena terjadi beda potensial. Maka di sini ada potensial di anode dan juga potensial di katode. Untuk potensial di anode nilainya adalah positif 0,76 volt. Kemudian di katode potensialnya adalah 0,34 volt. Kemudian kita reaksikan, ya. Nah, ini kebetulan sama. Ini kita harus samakan dulu elektronnya, ya, karena ini sudah sama. Maka tinggal elektronnya dicoret saja, coret-coret, sehingga reaksinya menjadi Zn plus Cu2 plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu. Kemudian untuk potensial selnya ini tinggal kita jumlahkan 0,76 tambah 0,34 yaitu 1,10 volt, ya. Nah, di sini nol sel disebut beda potensial sel. Nah, adanya potensial sel ini menunjukkan bahwa sel volta dapat menjadi sumber listrik. Nah, untuk notasi sel volta, nah, jadi ada yang namanya penulisan notasinya. Notasinya itu adalah anode, ini garis lurus ion, kemudian garis lurus double, ini ion, garis lurus sekali ini, kemudian katode. Nah, saya beri tanda positif sama negatif itu kenapa? Nah, katode positif di sini menunjukkan bahwa katode itu nilainya positif, ya. Di sini positif, kutub positifnya. Kemudian anode adalah kutub negatifnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat anodenya yang mana? Anodenya yang Zn ini, ya. Yang Zn, kemudian ion dari Zn itu apa? Zn2+. Kemudian katodenya kan Cu, ionnya adalah Cu2+. Atau dapat diringkas bahwa reaksi oksidasi kemudian garis lurus double ini sama reduksi. Jadi ditulis oksidasinya dulu baru reduksi, ya. Jadi anoda itu terjadi oksidasi, katode itu terjadi dari reduksi, jadi peristiwa reduksi. Oke, untuk contoh soalnya, ya. Di sini diketahui potensial elektroda perak dan tembaga sebagai berikut. Nah, ini belum dicampurkan, ya. Jadi potensial Ag plus ditambah elektron menjadi Ag dengan nilai potensial selnya sebesar 0,80 volt. Kemudian Cu tembaga 2+ plus 2 elektron menjadi Cu, potensial selnya adalah plus 0,34. Yang ditanyakan yang pertama notasi sel volta yang dapat disusun dari kedua elektrode. Kemudian tentukan besarnya potensial standar atau selnya. Kemudian tuliskan reaksi selnya. Oke. Pertama kita harus tahu dulu mana yang katode, mana yang anode. Oke. Untuk cara mudahnya, ya. Cara mudahnya itu adalah untuk yang katode, ya. Katode itu nilai selnya, ya, atau potensialnya itu lebih besar daripada anode. Nah, hal ini kenapa? Hal ini kan karena aliran elektron, ya, itu kan dari negatif ke positif. Oke, berarti potensial, ya. Jadi dari katode ke anode, dari anode ke katode, ya. Tadi kita lihat, ya, dari anode ke katode. Tanda elektron itu dari anode ke katode. Oke, di sini yang lebih besar adalah Ag-nya, maka Ag bertindak sebagai katode, Cu yang lebih kecil yaitu 0,34 bertindak sebagai anode. Nah, kemudian di sini saya beri bantuan untuk penulisan reaksi. Nanti kalau reaksi sel yang besar, ya, yang besar yang ini, maka reaksinya tetap. Tapi kalau sel yang kecil nanti dibalik. Dibalik maksudnya gimana? Jadi ruas kiri pindah ke ruas kanan pindah ke ruas kiri, seperti itu.
Nah, seperti ini. Untuk yang pertama ditanyakan notasi sel volta. Nah, notasi sel volta tadi apa? Anode, garis ion, kemudian garis lurus double ion, kemudian katode. Nah, anodenya tadi adalah Cu, kemudian ionnya adalah Cu2+ dalam hal ini. Nah, Cu2+, kemudian Ag+ untuk katodenya, ionnya, kemudian katodenya adalah Ag. Kemudian untuk selnya ya, beda potensial standar ya. Beda potensial standar itu merupakan pengurangan ya, pengurangan. Beda potensial standar sel itu pengurangan ya dari katode dikurangi anode. Katodenya tadi adalah 0,8 ya, positif 0,8 dikurangi positif 0,34 menghasilkan 0,46 volt ya, ini ya, bukan watt. Salah ketik. Kemudian untuk yang ketiga atau yang C, menuliskan reaksi selnya. Jadi tadi apa? Reaksi selnya kalau yang besar tetap, yang kecil dibalik. Oke, yang besar itu yang mana? Yang katode, berarti Ag-nya tetap nanti ya. Lihat, Ag-nya tetap ya. Ag+ ditambah elektron menjadi Ag. Kemudian anoda atau oksidasi kita balik ya, karena lebih kecil. Nah, ini kan CO-nya kan di kanan. Sedangkan kalau ini di kiri, kita balik. Nah, kemudian kita jumlahkan saja. Nah, ini belum bisa kita hilangkan elektronnya. Kenapa? Karena untuk yang katode itu elektronnya cuma 1. Maka dalam hal ini kita harus kalikan 2 reaksi di katode. Jadi dikalikan 2, maka ini jadi 2 Ag+ menjadi plus 2 elektron menjadi 2 Ag. Nah, karena sudah sama bisa kita coret elektron coret menjadi 2 Ag+ ditambah Cu menjadi 2 Ag plus Cu2+. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kemudian jangan lupa kerjakan tugasnya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.